Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan semifinal Euro 2024 antara Spanyol versus Prancis yang berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Spanyol kembali lolos ke pertandingan final dari Euro setelah sebelumnya terakhir kali pada tahun 2012 mereka lolos ke final dan berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Italia. Dan kalau bagi saya teman-teman, Spanyol layak lolos ke pertandingan Grand Final dari Euro 2024 karena memang sejauh ini mereka adalah tim terbaik dengan menampilkan permainan yang menawan dengan juga bisa mencetak begitu banyak gol dari beberapa pemain yang berbeda. Walaupun faktanya bahwa untuk saat ini Dani Olmo adalah salah satu pencetak gol terbanyak selain juga Cody Gakpo di ajang Euro kali ini, tapi fakta lainnya adalah bahwa para pemain Spanyol tidak bergantung kepada satu ataupun dua pemain dalam urusan mengkreasi serangan, apalagi dalam urusan mencetak gol. Oleh karena itu, memang Spanyol adalah tim yang sulit ditebak pergerakan dari para pemainnya. Ini kan beda total ya dengan Prancis yang menurut hemat saya Mbappe sentris. Karena setiap kali bola itu masuk ke ruang pertahanan dari tim lawan, maka akan lebih sering diberikan kepada Kylian Mbappe. Padahal Kylian Mbappe sendiri itu dikawal di pertandingan Euro 2024 ini dengan sangat ketat. Artinya dia sulit sekali untuk bisa memberikan umpan kunci, assist, apalagi mencetak gol. Padahal seandainya dia bermain normal seperti biasanya, bukan tidak mungkin Prancis lah yang akan lolos ke pertandingan final. Karena secara permainan sebetulnya permainan Prancis tidak buruk-buruk amat, tapi mereka tidak sekolektif seperti para pemain Spanyol. Jadi para pemain Spanyol, jika teman-teman perhatikan pada saat menyerang, mereka tidak selalu memberikan bola itu kedua penyerang sayap mereka. Bisa juga mereka memberikan direct pass ke depan. Bisa juga ada pemain dari second line yang ikut maju, bergerak dengan bola. Ini kan beda dengan Prancis. Prancis di tengah itu mereka sebetulnya tidak ada pemain yang kreatif. Oke lah, ada Rabiot, tapi Rabiot ini kan bukan pemain yang skillful yang bisa bergerak dengan bola. Nah, di Spanyol itu ada banyak pemain yang bisa bergerak dengan bola. Selain adanya Lamine Yamal yang kita tahu adalah star of the tournament, walaupun usianya masih muda loh. Baru 16 tahun loh teman-teman. Lihat sekarang di usia 16 tahunnya saja Lamine Yamal bisa tampil di ajang Euro dan juga menjadi bintang. Iya, bagi saya bintang ya atau pemain bintang dari Euro 2024 ini adalah Lamine Yamal. Nah, saya pada saat usia 16 tahun itu sudah mulai bekerja teman-teman. Karena memang perlu uang. Ya, Lamine Yamal bukan saja bekerja sebagai pesepak bola, tapi juga masih belajar. Iya kan? Nah, karena kan Lamine Yamal ini juga yang saya baca perkembangan beritanya di tengah-tengah Euro ini dia masih belajar membuat PR-nya. Hebat kan pemain ini. Jadi ya, pemain ini menjadi semacam role model atau juga panutan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain sepak bola profesional yang masih muda. Ini panutan nih bagi mereka nih, bahwa Lamine Yamal di usia yang muda sudah bisa membela timnasnya di ajang yang besar seperti Euro dan juga tidak panikan. Jadi inilah pemain muda yang wajib menjadi panutan. Ya, jadi kita lihat bahwa pemain ini bermain dengan level kepercayaan diri yang sangat tinggi. Itulah ciri-ciri pemain bintang. Jadi dengan berhasil mencetak gol di pertandingan dini hari tadi, Lamine Yamal menjadi pemain termuda. Ya, membuat rekor sebagai pemain termuda yang mencetak gol di ajang Euro. Mau apa lagi? Ya kan? Sekarang tinggal ditunggu bagaimana perkembangannya. Dan Barcelona perlu menjaga dia. Karena inilah aset bagi FC Barcelona. Jadi jika di FC Barcelona ini ada Lamine Yamal, nah kita tahu bahwa di klub-klub besar lainnya juga ada pemain-pemain muda seperti Lamine Yamal yang dulu ada Kylian Mbappe. Ya kan? Di Monaco. Kemudian dia pindah ke Paris Saint-Germain. Dan bukan tidak mungkin juga nanti di masa depan bisa saja Lamine Yamal pindah ke klub lain yang besar ya. Di Eropa mungkin juga nanti pindah ke Liga Inggris. Karena kan kita tahu ya banyak sekali pemain yang juga sebelumnya bermain di La Liga pindah ke Liga Inggris. Tapi itu nantilah urusan. Yang penting sekarang dia perlu terus membela FC Barcelona. Karena FC Barcelona lah yang membesarkannya dan membuat dia sebagai pemain yang sekarang bermain luar biasa teman-teman. Out of the box pemikiran dalam Lamine Yamal. Saya sendiri bingung. Dan kaget, kok bisa dia mengambil keputusan untuk syuting seperti itu. Dan ternyata gol gila itu benar-benar. Dan itu bukan tendangan spekulasi, itu sudah dia kalkulasi. Bahwa bola itu akan ke pojok kanan atas posisi penjaga gawang Mignon. Dan sepertinya dia yakin bahwa kalaupun terkena tiang, ternyata terkena tiang dalam dan berhasil menjadi gol. Tapi kan sebetulnya dari jalannya pertandingan Prancis juga
berani bermain terbuka, ya kan, bahkan Prancis yang mencetak gol lebih dulu. Tapi saya melihat Prancis hanya bergantung kepada 3 pemain yang bermain di depan. Kolo Muani, Dembele, dan juga Mbappe. Nah, pemain-pemain di belakang ini hanya bekerja keras, hanya mengelilingi lapangan saja, tapi kreativitasnya nol, nggak ada sama sekali. Maka itu gol pertama dari Prancis itu kan, yang ada kombinasi antara Dembele, Mbappe, dan juga Kolo Muani kan. Dembele yang memberikan umpan kepada Mbappe di sektor wing sebelah kiri, Mbappe crossing, ternyata di sana ada Kolo Muani. Nah, saya melihat di sini kesalahan dari Laporte yang tidak ikut melompat pada saat bola itu masuk ke dalam kotak penalti. Tapi hebatnya Spanyol, mereka tertinggal, tapi mereka bisa comeback dengan cepat. Jadi bukan menunggu sampai menit 80-an atau jelang pertandingan berakhir, enggak. Tapi cepat mereka bisa comeback melalui Lamine Yamal. Dan saya, seperti yang tadi saya katakan, saya kira dia akan memberikan umpan. Karena sebelumnya itu kan dia memberikan crossing tuh kepada Fabian Ruiz ya, kepada Fabian Ruiz yang hampir mencetak gol kan di menit ke-5 atau menit ke-6. Tapi kali ini dia memilih shooting. Kenapa? Karena jika teman-teman perhatikan, ada banyak sekali para pemain dari Prancis itu yang sudah mengepung Lamine Yamal untuk membuat dia sulit berpikir apakah memberikan passing atau shooting atau terus bergerak dengan bola. Ternyata yang dia pilih adalah shooting dan dia berhasil mencetak gol. 1-1. Jujur teman-teman, saya sudah yakin udah ini gamenya bagi Spanyol. Karena setelah Prancis unggul, teman-teman perlu melihat ulang pertandingan ini. Para pemain Prancis tuh bertahannya bukan dengan pressing di tengah, tapi mereka mundur ke belakang lah. Kok mundur ke belakang? Para pemain Spanyol ini kan skillful. Kalau pada mundur ke belakang, kalau pada bertahan dalam, ya itu akan memberikan ruang dan peluang bagi para pemain Spanyol untuk berkreasi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yamal. Setelah dia mencetak gol, ya Spanyol makin menggila kan. Dan kita lihat di gol kedua juga ada kontribusi secara tidak langsung dari Lamine Yamal yang memberikan umpan kunci pertama. Sebelum akhirnya bola itu mengarah kepada Dani Olmo, dan Dani Olmo lihat saja di dalam kotak penalti. Ini pemain kan seharusnya gak main ya. Tapi karena Pedri cedera di pertandingan lawan Jerman, kemudian dia masuk. Di pertandingan lawan Jerman tuh dia mencetak gol, memberikan assist. Di pertandingan ini dia mencetak the winning goal. Ini kan luar biasa pergerakan dia di dalam kotak penalti. Dia gocek itu Tchouaméni, dia shooting, dan ternyata bola terkena Koundé dan mengarah ke gawangnya sendiri. Nah, saya bingung kenapa dikasih Dani Olmo ya golnya. Tapi anyway, this is a good goal. Karena dimulai dengan aksi individu dari Dani Olmo, kemudian dia bisa shooting yang keras. Dan berhasil membawa timnya unggul dengan skor 2-1. Terus apa yang perlu dilakukan Prancis? Menyerang dong? Iya betul menyerang, tapi cara menyerangnya seperti apa? Bola langsung diberikan ke Mbappe, maka itu para pemain Spanyol itu sudah bisa membaca kira-kira seperti apa keputusan yang akan diambil oleh Mbappe. Apakah crossing, apakah dribbling, atau juga shooting. Maka itu beberapa kali ketika Mbappe mencoba trademarknya atau ciri khasnya dalam capping bola kemudian shooting, para pemain Spanyol itu bisa memblok shootingannya karena sudah mengetahui itulah kira-kira yang akan dilakukan oleh Mbappe. Artinya dalam hal ini para pemain Spanyol itu jauh lebih cerdas daripada para pemain Prancis dalam mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Jadi memang sepak bola itu bukan saja skill, tapi juga dibutuhkan kecerdasan dari para pemain untuk bisa bungkus kemenangan, untuk bisa meraih sebuah kemenangan. Dan hebatnya juga Spanyol kan teman-teman, seperti yang saya jelaskan di konten preview. Oh ya benar dong prediksi saya. Mana nih? Sepi ya kan? Kalau saya salah rame nih. Bung Binder salah, wak gitu kan. WK ya kan, hahaha hihihi. Mana apresiasinya dong? Ya kan? Kalian meminta saya membuat prediksi. Saya buat prediksi salah, saya dibully, ya kan? Saya diejek. Tapi giliran saya benar, sepi banget kolom komentar. Ayo dong ramekan. Bukan artinya saya mau dipuji setinggi langit, enggak. Ayo fair dong, balance saja, gak apa-apa. Ini kan keseruan ya, keseruan saya dengan teman-teman yang merupakan viewers. Tapi ayo kita fair aja dikit ya. Jadi kalau memang ada pengamat yang benar prediksinya, ya apresiasilah pengamat tersebut. Gak harus saya, yang lainnya juga sama. Tapi saya akan berani membuat prediksi. Dan prediksi Euro itu sama sekali tidak mudah teman-teman. But anyway, Prancis ini kan sebetulnya kan full team ya. Tapi Spanyol kan gak full team. Ya kan, si Pedri cedera, kemudian si Carvajal tidak bisa bermain, ya kan, kena kartu merah, kemudian si Laporte yang bermain ya, Lenormand tidak bisa bermain karena juga akumulasi kartu kuning kan. Tapi lihat, gak ada masalah. Laporte ya, walaupun dia tidak melompat pada saat bola itu masuk dari Mbappe, tapi nafas kan gak jelek juga, walaupun kemudian dia diganti ya, kalau nggak salah dia cedera ya. Tapi Mbappe gak bisa banyak berkreasi. Dan mungkin teman-teman sekarang terfokusnya kepada Lamine Yamal, kepada Dani Olmo ya, Lamine Yamal yang sebelumnya memberikan assist, kemudian juga menjadi pencetak gol termuda di ajang Euro.
dan juga ada Rodri, ada Fabian Ruiz, tapi mungkin teman-teman lupa. Sebetulnya pemain yang benar-benar tangguh nih di Spanyol, yang sejauh ini yang saya lihat, ya kan pengamatan kita kan beda-beda ya. Tapi kalau menurut saya, pemain yang benar-benar tangguh di Spanyol ini adalah Cucurella. Luar biasa loh pemain ini, benar-benar luar biasa, beda banget performanya. Beda banget performa dia di Chelsea dan beda total performa dia di Spanyol. Luar biasa pemain ini, benar-benar fighter dia. Dan saya melihat pemain ini naik turun sama bagusnya. Bahkan itu kalau nggak salah golnya dari Dani Olmo itu dimulai juga dari pergerakan Cucurella ya, saya lupa. Atau waktu peluang pertama tuh dari Fabian Ruiz. Nah jadi Cucurella ini adalah pemain yang tangguh dan dia sebetulnya ada pemain kunci bagi Spanyol di defense karena dia adalah pemain yang bisa cepat bergerak. Ya, kalau kita melihat Carvajal, dia pemain yang bagus tapi dalam segi speed dia sebetulnya tidak sebaik Cucurella. Sama juga dengan adanya Lenormand atau juga pemain lainnya di defense seperti Nacho atau juga Laporte ya, tapi Cucurella ini fighter loh. Jadi Cucurella yang diremehkan sebelumnya ternyata menjadi salah satu pemain pilar dari Spanyol. Dan Spanyol ini kan tidak ada pemain bintang. Walaupun menurut saya Lamine Yamal adalah bintang dari Euro 2024, tapi sebetulnya di skuad Spanyol ini tidak ada pemain bintang. Semua bekerja untuk tim. Maka itu bola tidak selalu diberikan kepada Lamine Yamal dan beberapa kali juga diberikan kepada Nico Williams yang hampir saja mencetak gol itu di babak kedua ketika ada counter kan. Dan hebatnya juga dari Spanyol, ya saya bukannya ingin memuji setinggi langit ya, tapi ini fakta bahwa mereka bukan saja bisa bermain terbuka, build up dari belakang, tapi counternya juga mematikan. Maka itu, seperti yang tadi saya katakan, ya Spanyol layak lolos ke final dan prediksi saya juga benar. Tinggal sekarang prediksi saya dari pertandingan lainnya nih. Ya kan, ada Inggris versus Belanda. Nah, kalau teman-teman mau tahu prediksi saya, nonton dong konten yang sebelumnya kan, yang saya membuat preview untuk pertandingan tersebut. Ya, nonton dan dengarkan analisa saya. Jadi teman-teman, kita tunggu finalis kedua lainnya, apakah Inggris atau Belanda yang nanti dini hari nanti akan ada pertandingannya. Dan kalau feeling saya pertandingan tersebut juga akan berjalan ketat. Dan saya kira sebelumnya mungkin pertandingan Spanyol versus Prancis akan berlanjut sampai extra time. Ternyata Spanyol hanya membutuhkan 90 menit. Gila banget loh ini tim. Tim yang produktif, they can score goals from anywhere. Ya kan, mereka tidak harus mencetak gol dari set piece dan mereka lebih banyak mencetak gol itu dari open play. Tinggal sekarang kita tunggu nanti lawan dari Spanyol di final itu tim mana, dan kita tunggu juga apakah Spanyol bisa mengulangi kejayaannya yang mereka tunjukkan pada tahun 2012 lalu. Nah teman-teman silakan jika ingin memberikan analisa kalian, nggak masalah, berikan analisa kalian. Saya tahu teman-teman juga punya analisa-analisa yang hebat. Saya sering membaca komentar-komentar kalian yang memberikan analisa. Jujur, saya sering baca. Ada juga yang ngeyel ya, itu sih saya nggak baca. Ada juga yang menghina atau mengejek saya, apalagi body shaming itu saya blok semua. Ya, saya nggak mau orang-orang seperti itu di kolom komentar saya. Saya nggak mau kolom komentar saya ini kotor. Ya, jadi saya ingin viewers juga yang nonton channel YouTube Triple B juga coba ya kalau mau komentar pakai logika kalian juga ya. Saya ingin semuanya positive thinking. Jika kita positive thinking teman-teman, maka kita akan selalu sehat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.